Halo anak-anak ibu semua kelas 8. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya nak. Nah, di pertemuan kita hari ini kita masuk pada materi lanjutan, yaitu mengenai Sumpah Pemuda. Di materi kita yang terakhir, kita membahas mengenai rapat kedua Kongres Pemuda yang kedua, yaitu Purnomo Wulan dan Sarmidi berpendapat bahwa anak-anak harus mendapatkan pendidikan kebangsaan, harus ada keseimbangan antara pendidikan di sekolah dan di rumah, serta anak harus dididik secara demokratis. Nah, bagaimana dengan anak-anak ibu? Apakah kalian sudah merasa memiliki keseimbangan antara pendidikan di sekolah dan di rumah? Ayo, coba dulu sebutkan keseimbangan yang bagaimana yang sudah kalian dapatkan pendidikan antara di sekolah dan di rumah. Coba direnungkan ya nak. Nah, anak-anak ibu, selain menetapkan Sumpah Pemuda pada Kongres Pemuda yang kedua, juga menetapkan bendera merah putih sebagai bendera kebangsaan Indonesia. Pertanyaan ibu yang kedua, siapa yang menjahit bendera merah putih untuk pertama sekali? Oke, nanti bagian ini dijawab untuk penugasan. Sekarang direnungkan saja dulu ya nak. Karena bendera merah putih itu sudah ditetapkan sebagai bendera kebangsaan Indonesia, maka sepatutnya kita wajib menghormati bendera merah putih. Jadi untuk anak-anak ibu, kalau setiap upacara bendera itu wajib harus merenung. Itu tandanya kita menghormati bendera merah putih. Nah, anak-anak ibu semuanya, Sumpah Pemuda itu merupakan miniatur Bhinneka Tunggal Ika. Mengapa dikatakan demikian? Karena kita tahu makna dari Bhinneka Tunggal Ika, yaitu, ayo apa nak? Iya benar, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, kenapa dikatakan Sumpah Pemuda adalah miniatur Bhinneka Tunggal Ika? Karena Sumpah Pemuda juga pada dasarnya persatuan para pemuda dari berbagai daerah untuk mempertahankan Indonesia. Itu makanya dikatakan Sumpah Pemuda miniatur dari Bhinneka Tunggal Ika. Nah, sekarang kita akan membahas arti penting Sumpah Pemuda bagi perjuangan Indonesia, yaitu nasionalisme. Apa ini nasionalisme ya nak? Iya, benar. Nasionalisme itu adalah sikap sosial dan politik dari beberapa kelompok suatu bangsa yang mempunyai kesamaan bahasa, kebudayaan, dan wilayah, serta memiliki kesamaan tujuan dan cita-cita. Jadi, diharapkan kepada kita, warga Indonesia, itu harus memiliki semangat nasionalisme. Supaya apa? Supaya tercipta persatuan dan kesatuan di negara kita yang tercinta ini. Nah, anak-anak ibu, perlu kita ketahui bahwa Sumpah Pemuda merupakan cerminan dari tekad dan ikrar para pemuda dan pelajar untuk bersatu tanpa memandang perbedaan daerah, agama, bahasa, suku, dan warna kulit. Karena kita tahu ya nak, perjuangan dulu itu masih bersifat kedaerahan. Mereka masih membela daerah mereka masing-masing. Dan dengan adanya Sumpah Pemuda, setiap pemuda dari berbagai daerah maju
bukan hanya untuk mempertahankan daerahnya, tetapi maju untuk mempertahankan Indonesia. Nah, untuk itu, Sumpah Pemuda membangkitkan persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia, khususnya para pemuda dan para pelajar. Nah, jadi Ibu himbau untuk anak-anak Ibu semuanya kelas 8, tanamkanlah di dalam dirimu ikrar Sumpah Pemuda, ya. Jadi walaupun kalian di luar sana berteman dengan yang berbeda agama, berbeda suku, tetapi ingatlah, kalian tetap satu sebagai pemuda Indonesia. Jadi tidak ada lagi cerita berkelahi atau berantem, berselisih karena berbeda agama atau berbeda keyakinan, ya nak. Selain membangkitkan persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia, arti penting Sumpah Pemuda bagi perjuangan Indonesia adalah untuk menyatukan visi dan misi menuju Indonesia merdeka, telah menunjukkan bahwa mereka atau para pemuda adalah satu, yaitu Indonesia. Nah, anak-anak Ibu semua kelas 8, Ibu mengajak kita semua untuk sama-sama mengucapkan Sumpah Pemuda supaya kita dapat meresapi makna yang terkandung di dalam ikrar Sumpah Pemuda ini. Kita mulai bersama-sama, ya nak. Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, itulah tadi ikrar Sumpah Pemuda yang disebutkan oleh pahlawan atau pemuda-pemuda kita dahulu. Nah, dengan adanya ikrar Sumpah Pemuda ini, maka dinyatakanlah bahwa pemuda-pemudi telah bersatu untuk mempertahankan Indonesia. Nah, jadi nak, pada naskah Sumpah Pemuda ini disebutkan bahwa para pemuda bersumpah memiliki nusa, bangsa, dan bahasa yang satu. Terdapat juga berbagai bentuk pengamalan Sumpah Pemuda, yaitu kegotong royongan, patriotisme atau sikap kepahlawanan, musyawarah, cinta tanah air, kekeluargaan, persatuan, kerukunan, kerjasama, cinta damai, dan tanggung jawab. Oke, anak-anak Ibu semua, sampai di sini pembahasan kita mengenai Sumpah Pemuda. Semoga kalian semua paham ya nak. Nah, di akhir slide ini Ibu akan menayangkan film Sumpah Pemuda. Jadi Ibu harap untuk anak-anak Ibu semuanya kelas 8 wajib menonton video ini ya nak. Setelah kalian menonton film Sumpah Pemuda, maka penugasan untuk pertemuan hari ini adalah kalian membuat ringkasan dari film Sumpah Pemuda. Jadi, apa saja yang kalian anggap penting di film tersebut, kalian buat catatan. Oke anak-anak Ibu, selamat menonton film Sumpah Pemuda. Dan jangan lupa juga penugasannya ya nak. Oke, sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Bye-bye. 350 tahun lamanya,
Belanda menjajah Indonesia. Selama 3,5 abad itu pula, bangsa Indonesia tidak lagi mengenali negerinya sendiri dan tidak lagi memikirkan kepentingan bersama. Belanda telah berhasil memecah belah persatuan, mencerai-berai bangsa Indonesia ke dalam kelompok-kelompok kecil yang lemah. Tidak diperbolehkan kita berkumpul dan bersatu. Tak ada kesempatan untuk berunding memahami keadaan bangsa. Dan Belanda tak pernah menyangka bahwa kebijakan politiknya itu justru menjadi tonggak awal kebangkitan bangsa Indonesia untuk bersatu melawannya. Pada masa itu, untuk keperluan pendidikan, pemerintah Hindia Belanda bahkan mendirikan gedung-gedung sekolah. Salah satunya Gedung Stovia yang ada di Batavia, sebutan Jakarta masa itu. Banyak pemuda Indonesia yang memanfaatkan kesempatan ini untuk menempuh pendidikan, sehingga lahirlah pelajar-pelajar, bahkan mahasiswa, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Banyaknya pemuda Indonesia yang mendapatkan pola pendidikan Barat justru membuka pikiran mereka akan kemerdekaan. Buah dari pemikiran itu, Sutomo mendirikan sebuah organisasi pemuda bernama Budi Utomo pada 20 Mei 1908 yang kemudian diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Gaungnya terdengar hingga ke seluruh tanah air dan menginspirasi lahirnya organisasi-organisasi dan partai baru seperti Sarekat Dagang Islam yang menjadi Sarekat Islam pimpinan Cokroaminoto, Partai Politik Indische Partai oleh R.M. Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara, Cipto Mangunkusumo, dan Dawas Dekker. Trikoro Darmo yang diprakarsai oleh Satiman Wiryo Sanjoyo yang kemudian berubah nama menjadi Yong Yava. Dari timur lahir Yong Ambon, kemudian Yong Celebes, Sekar Rukun, dan pemuda kaum Betawi. Sementara itu, tokoh Perhimpunan Indonesia di negeri Belanda juga tak ketinggalan membuat pergerakan. Pada 15 November 1925, diadakanlah pertemuan yang dihadiri oleh Yong Yava, Yong Sumatranenbon, Yong Ambon, Yong Bataksbon, pelajar Minahasa, Sekar Rukun, dan peminat perorangan untuk membentuk panitia Kongres Pemuda pertama. Kelanjutan dari pertemuan itu adalah terselenggaranya Kongres Pemuda pertama pada tahun 1926. Dalam kongres ini diusulkan untuk mengadakan fusi atau peleburan di antara begitu banyak organisasi pemuda di tanah air untuk menyatukan visi. Belum adanya kesepakatan mengenai pembentukan fusi organisasi mendorong diadakannya Kongres Pemuda kedua. Kongres yang diketuai oleh Sugondo Joyopuspito ini diselenggarakan pada 27 dan 28 Oktober 1928 di sebuah rumah di Jalan Keramat 106 Jakarta yang dulunya berfungsi sebagai tempat pondokan dan tempat berkumpulnya Yong Yava. Sebelum putusan Kongres dilaksanakan, W.R. Supratman memperdengarkan lagu gubahannya yang berjudul Indonesia Raya lewat ayunan biolanya. Inilah saat pertama kalinya lagu Indonesia Raya, lagu kebangsaan Indonesia, dikumandangkan di hadapan publik. Seluruh peserta kongres yang hadir tampak terpukau dan tersihir dengan alunan biola W.R. Supratman serta lagu Indonesia Raya yang begitu agung. Tibalah akhirnya pada pembacaan hasil putusan Kongres Pemuda kedua. Hari itu, 28 Oktober 1928, seluruh organisasi pemuda melebur dalam satu wadah bernama Indonesia Muda. Hari itu,
28 Oktober 1928, Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia Yong Java, Yong Sumatranen Bon, Yong Bataks Bon, Yong Islameten Bon, Yong Celebes, Yong Ambon, Sekar Rukun, dan pemuda kaum Betawi melebur menjadi satu, Indonesia Muda, dan tersatukan oleh satu ikrar bersama, Sumpah Pemuda. Pertama, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Indonesia, tangan maju musisi.